Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kuliah online mata kuliah data mining dengan tema metode learning pada algoritma data mining. Dalam materi tersebut nanti, di dalam metode learning pada algoritma data mining ada tiga metode ya secara garis besar. Itu ada supervised learning, kemudian ada unsupervised learning, dan association learning. Kita nanti akan mempelajari secara bersama-sama contoh dari metode tersebut, kemudian nanti contoh datanya seperti apa, yaitu inputannya seperti apa, dan bisa menghasilkan sebuah output berupa apa di dalam metode learning data mining. Setelah tadi kita mengetahui ada beberapa macam metode learning di dalam algoritma data mining, yang pertama kali kita akan pelajari ini adalah metode learning pada algoritma data mining untuk supervised learning. Apa itu supervised learning? Supervised learning itu adalah pembelajaran dengan guru. Maksudnya bagaimana pembelajaran dengan guru? Di sini ada beberapa sub pokoknya. Yang pertama itu adalah sebagian besar algoritma data mining itu misalkan ada estimation, prediction, atau forecasting, kemudian classification adalah merupakan di dalam metode supervised learning. Kemudian yang kedua, variabel-variabel yang menjadi suatu target atau label atau kelas itu kita tentukan terlebih dahulu. Jadi ketika nanti kita membuat sebuah inputan dari metode tersebut, kita buat terlebih dahulu label-label di dalam data tersebut itu nanti apa saja. Kemudian nanti kelas juga kita tentukan. Jadi kelas itu adalah seperti label atau sebuah prediksi akhir ya atau forecasting akhir ketika kita membuat suatu metode tersebut. Algoritma melakukan proses belajar berdasarkan nilai dari variabel target yang terasosiasi dengan nilai dari variabel prediktor. Jadi algoritma di sini nanti kita akan membuat berdasarkan nilai dari variabel-variabel label yang kita telah buat. Ini adalah metode learning untuk supervised learning. Di sini ada contoh ya, contoh suatu data. Ini misalkan dataset with attribute and class ya. Jadi atribut itu yang mana, kemudian kelasnya itu yang mana. Di sini ada spal length ya, kemudian centimeter, spal width ini juga centimeter, petal length itu centimeter, petal width ini adalah centimeter ya. Ini disebut dengan atribut. Jadi kita ketika membuat suatu atau mencari sebuah data, kita tentukan terlebih dahulu atributnya itu apa. Ya, ini atas spal length, spal width, kemudian petal length, petal width ini merupakan suatu atribut. Kemudian kelas atau labelnya itu yang mana? Kelas atau label itu berada di paling kanan. Itu merupakan suatu hasil atau suatu label dari suatu data tersebut. Ini misalkan ada tipe, ini adalah iris setosa, ada iris versicolor, dan iris virginica. Itu adalah sebuah kelas atau label. Jadi Anda nanti harus bisa membedakan mana yang akan menjadi atribut dan mana yang akan menjadi kelas atau label. Kemudian metode yang kedua itu adalah metode unsupervised learning. Jadi kalau pertama tadi adalah pembelajaran dengan guru, yang kedua ini adalah pembelajaran tanpa guru. Maksudnya apa? Di dalam algoritma ini nanti itu kita mencari pola dari semua variabel atau atribut. Jadi polanya itu apa? Kita belum bisa memberikan suatu output dari data tersebut kalau kita tidak mencari pola dari data-data tersebut. Yang kedua,
variabel atau atribut yang menjadi target atau label atau kelas tidak ditentukan. Ya, jadi kita tidak menentukan labelnya. Berbeda dengan supervised learning tadi, kita menentukan labelnya terlebih dahulu. Tetapi kalau unsupervised learning, kita tidak menentukan. Jadi kita juga tidak mengetahui karena kita itu tadi intinya adalah mencari pola. Algoritma clustering adalah algoritma unsupervised learning. Contohnya apa? Contoh di dalam unsupervised learning itu adalah algoritma clustering. Cluster itu adalah pemetaan. Jadi kita tidak mengetahui apakah itu nanti label atau kelas kita tentukan terlebih dahulu, itu tidak. Karena di sini untuk yang poin kedua ini adalah kita mencari pola. Ya. Ini misalkan dataset with attribute no class. Jadi di sini nanti kita hanya memiliki sebuah atribut saja, ada sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Kalau yang pertama tadi supervised learning, di sini sudah ada tipenya, tetapi yang kedua di sini nanti kita tidak menentukan tipe dari dataset tersebut. Ya, ini adalah pembelajaran tanpa guru. Kemudian yang ketiga ada metode learning, ya, association learning, yaitu adalah pembelajaran untuk asosiasi atribut. Maksudnya apa di sini? Dari pembahasan poin yang ketiga di sini, proses learning pada algoritma asosiasi agak berbeda karena tujuannya adalah untuk mencari atribut yang muncul bersamaan dalam satu transaksi. Ya. Jadi di sini adalah tujuan kalau yang ketiga ini karena association learning itu adalah mencari atribut yang muncul bersamaan. Kemudian yang kedua, algoritma asosiasi biasanya untuk analisa transaksi belanja dengan konsep utama adalah mencari produk atau item mana yang dibeli bersamaan. Ini contohnya. Karena asosiasi itu adalah artinya berhubungan. Ya, jadi contohnya adalah misalkan analisa transaksi belanja. Jadi dari beberapa barang yang akan kita beli, mana produk atau item mana yang akan dibeli secara bersamaan. Karena tujuan di dalam association learning di sini ini adalah mencari atribut yang muncul bersamaan dalam satu transaksi. Kemudian yang ketiga, pada pusat perbelanjaan banyak produk yang dijual, sehingga pencarian seluruh asosiasi produk memakan kos tinggi karena sifatnya yang kombinatorial. Jadi kata tadi adalah contohnya itu adalah pembelian atau transaksi belanja, sehingga dalam transaksi tersebut banyak produk yang dijual, sehingga pencarian seluruh asosiasi produk memakan kos tinggi karena sifatnya yang kombinatorial. Algoritma association rule seperti a priori algorithm dapat memecahkan masalah ini dengan efisien. Contohnya apa? Contohnya ketika di dalam metode atau algoritma association learning di sini ini adalah algoritma a priori karena di sini di dalam algoritma tersebut bisa memecahkan masalah dengan secara efisien. Ini contohnya. Jadi di sini nanti ada beberapa dataset ya, kolom 1 2 3, car sama dengan true, apartemen juga true, villa true, par true, average true dan range true. Tapi di sini nanti ada beberapa jawaban yaitu false and true ya. Ini adalah untuk dataset transaction. Kemudian association-nya seperti apa? Association rule di sini nanti kita bisa buat ya, bisa menghasilkan pola. Ini adalah dengan menggunakan software RapidMiner ya. Karena tadi itu ada beberapa atributnya tadi ya, rich, kemudian villa, car, average, dan apartemen serta poor. Di sini nanti juga memiliki suatu rule dari suatu metode tersebut
maka kita bisa menghasilkan suatu pola, yaitu di dalam association algoritma a priori. Ini hasilnya contohnya. Kemudian algoritma data mining itu apa saja? Kita akan mempelajari masuk di dalam algoritma data mining. Algoritma estimasi. Ya. Algoritma estimasi mirip dengan algoritma klasifikasi, tetapi variabel target adalah berupa bilangan numerik atau kontinu dan bukan kategorikal. Kategorikal itu apa? Nominal atau diskrit. Ini yang pertama. Jadi algoritma estimasi itu sama atau mirip dengan algoritma klasifikasi, tetapi variabel nanti yang digunakan itu berbeda. Estimasi nilai dari variabel target ditentukan berdasarkan nilai dari variabel prediktor. Jadi kita nanti ketika membuat suatu algoritma estimasi, variabel prediktornya nanti apa? Kita harus tentukan terlebih dahulu. Algoritma estimasi yang biasa digunakan adalah linear regression, neural network, support vector machine, atau biasa juga disebut dengan SVM. Ini untuk estimasi. Contoh estimasi performansi CPU. Example 2009 different computer configuration. Di sini ada data mulai dari cycle times, kemudian main memory, cache, channel, dan performance. Jadi dari data-data tersebut kita bisa menghitung estimasi performance CPU-nya itu dari mana. Ya. Ini ada rumus untuk linear regression, jadi tergantung dari rumus algoritma yang kita gunakan. Ya, jadi algoritma tersebut nanti PRP, ini adalah menghitung linear regression-nya. Kemudian di sini ada min 55,9 ditambah dengan 0,0489, ya. Kemudian MYCT ditambah dengan 0,0153, MMIN, ya, ditambah dengan 0,0056 M max ditambah dengan 0,06410 CACH dikurangi dengan 0,2700 CHMIN plus 1480 CHMAX. Jadi di sini nanti kita menghitung, Anda cari ya untuk rumus linear regresinya seperti apa. Kemudian nanti Anda tinggal kalikan saja kalau sudah mendapatkan hasil ini tadi, ya. Kemudian Anda tambahkan dan kurangi di dalam estimasi performansi CPU. Kemudian algoritma yang kedua ini adalah algoritma prediksi. Kalau yang pertama tadi estimasi, yang kedua prediksi. Algoritma prediksi atau forecasting sama dengan algoritma estimasi, di mana label atau target atau kelas bertipe numerik. Bedanya adalah data yang digunakan merupakan data rentet waktu atau biasa juga disebut dengan data time series. Itu perbedaannya. Jadi algoritma prediksi ini karena kita menggunakan rentetan waktu. Contohnya apa? Jadi data tersebut itu misalkan ada di tahun 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Itu merupakan rentetan waktu. Itu disebut dengan data time series. Istilah prediksi kadang digunakan juga untuk klasifikasi, ya. Tidak hanya untuk prediksi time series, karena sifatnya yang bisa menghasilkan kelas berdasarkan berbagai atribut yang kita sediakan. Nah, ini adalah untuk prediksi, ya. Biasa juga digunakan untuk klasifikasi. Kemudian yang ketiga, semua algoritma estimasi dapat digunakan untuk prediksi atau forecasting. Jadi semua data di dalam algoritma estimasi ini nanti juga bisa digunakan untuk algoritma prediksi atau forecasting. Ini misalkan ada dataset
harga saham dalam bentuk time series, yaitu rentet waktu harian. Kenapa disebut dengan rentet waktu harian? Karena di sini mulai April, ya, 11 April, 12, 13, 17, sampai dengan misalkan ada 10 Mei, 11 Mei, 12 Mei, dan 15 Mei. Ini merupakan data time series karena data tersebut nanti adalah berupa data yang memiliki rentetan waktu. Kemudian di sini ada atribut close, kemudian open, high, low, dan volume. Nah, ini adalah contoh dataset untuk prediksi harga saham. Jadi dari data tersebut tadi kita bisa membuat atau suatu pilah-pilah tadi ya. Ada satu quarter, kemudian second, third, dan fourth ya. Jadi di sini nanti ada pemetaan untuk harga saham yang berdasarkan plot tersebut tadi. Ini kita juga bisa lihat. Ini kita bisa menggunakan atau membuat hasil dari suatu pola itu dengan menggunakan software Rapid Miner. Jadi Anda nanti harus cari data terlebih dahulu dan Anda boleh uji coba menggunakan software Rapid Miner. Kemudian algoritma klasifikasi. Klasifikasi adalah algoritma yang menggunakan data dengan target atau kelas atau label berupa nilai kategorikal. Berarti kita sudah bisa mengkategorikan atau ini nanti harus berupa nominal. Contoh, apabila target atau kelas atau label adalah pendapatan, maka bisa digunakan nilai nominal. Contohnya pendapatan besar, menengah, dan kecil. Makanya disebut kita klasifikasikan, ya. Klasifikasi mulai dari pendapatan besar, kecil, dan menengah, misalnya seperti itu. Contoh lain adalah rekomendasi kontak lens. Apakah menggunakan yang disebut itu kita bisa mengklasifikasikan, misalkan soft, hard, atau non. Algoritma klasifikasi yang biasa digunakan adalah naive Bayes, Kinnear-Snakebar, kemudian ada C45, IGT, CART, Linear Discriminant Analysis, dan lain sebagainya. Ini bisa disebut di dalam algoritma klasifikasi, ya. Ini masuk di dalam klasifikasi. Contoh rekomendasi di dalam data main golf. Inputnya atau datanya itu memiliki suatu atribut, ada outlook, temperatur, humidity, windy, dan play. Ya, di sini kelasnya itu apa? Kelasnya itu adalah berupa play, no or yes. Kenapa? Di sini sudah ada beberapa atribut. Ya, outlook misalkan sunny, temperatur hot, humidity high, dan windy false. Sehingga apakah dia nanti dari beberapa atribut itu tadi akhirnya pemain itu bermain atau tidak. Itu merupakan suatu data. Ya, ini untuk contohnya. Kemudian, ini juga masih contoh. Rekomendasi lagi ketika kita menggunakan tree, ya. Tree di sini nanti kita tentukan outlook. Di sini ini adalah misalkan wind dan humidity, ya. Di dalam wind ini nanti juga kita menggunakan true and false karena menggunakan decision tree, ya. Karena menggunakan tree. Jadi di sini ketika wind ini adalah false, kemudian ada true. Sama juga ketika di sini nanti humidity. Di sini ada no or yes. Ini adalah contoh rekomendasi untuk main golf. Nah, ini adalah contohnya. Ya, beberapa contoh. Kemudian yang selanjutnya itu adalah algoritma clustering. Clustering adalah pengelompokan data yang berupa hasil observasi dan kasus ke dalam kelas yang mirip. Jadi kita bisa